Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua STK PTIK Bapak Irjen Pol Yayid Fanani MSI, para pejabat utama, para dosen, seluruh mahasiswa, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti secara daring dari Kapolda se-Indonesia, dari Papua sampai Aceh, serta kawan-kawan yang sekarang lagi bertugas untuk menjaga baik di darat, di laut maupun di udara. Kita bersyukur pagi ini alhamdulillah bisa duduk bersama-sama di masjid ini, membaca Asmaul Husna, membaca surat Yasin, dengan harapan semoga bacaan-bacaan Asmaul Husna dan surat Yasin tadi akan menambah keselamatan dan keberkahan hidup kita, sekaligus bisa menjadi spirit untuk pemimpin kita, para pejabat yang sekarang berjuang keras untuk memajukan negara ini. Tentu yang pertama kali saya ucapkan adalah selamat, dan semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, masih banyak yang bertanya terkait kalender yang sekarang ini banyak beredar di Indonesia. Ingin tahu makna dan filosofinya. Di Indonesia, kalender yang banyak digunakan itu ada yang pijakannya pakai matahari, sering dinamakan kalender Samsiah, yang kalender ini konon diklaim yang punya tetangga sebelah umat Nasrani. Padahal kalau kita bicara sejarah lahirnya penanggalan atau kalender, banyak ahli mengatakan kalender itu dulu yang menerima ilmunya, yang mengembangkan, namanya Nabi Idris. Nabi Idris itu berjuang berdakwah setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya. Dan pernyataan para ahli sejarah bahwa kalender itu sudah ada, dikaji, dipelajari dan dikembangkan era Nabi Idris, ini diperkuat dengan ayat Al-Quran di surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi ithna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Di surat At-Taubah ini Allah menginformasikan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Melalui ayat ini para ahli kemudian mengatakan, kok kita menemukan kalender didesain satu tahun isinya 12 bulan, maka yakini ilmunya itu datang dari Allah. Apakah sumbernya, pijakannya pakai peredaran matahari maupun pijakannya pakai peredaran rembulan. Dan nanti secara khusus Allah di surat Al-Kahfi menjelaskan tentang kalender matahari dan kalender bulan itu dalam satu ayat, walabithu fi kahfihim thalathu mi'ina sanatin wasdatu tis'ah. Melalui ayat ini Allah menginformasikan dulu ada pemuda yang idealis,
bersama anjingnya karena ingin menyelamatkan diri dari kejaran raja yang zalim. Mereka kemudian nyari gua, tidur di situ, dan ketika tidur di luar dugaan, biasanya orang tidur itu 6 atau 8 jam, ini tidurnya diungkapkan Al-Quran 300 tahun ditambah 9. 309 tahun. Nah, ungkapan Al-Quran salasu mi'ina sanatin wasdadu tis'a, ada kata-kata wasdadu, ini menarik perhatian para pendeta Yahudi. Mereka kemudian rame-rame mendatangi Sayyidina Ali. Untungnya yang ditemui itu orang yang tepat, yang ngerti Al-Quran. Kata para pendeta, Sayyidina Ali, Al-Quran itu biasanya ungkapan bahasanya, redaksinya sangat indah dari sisi sastrana. Tapi saya menemukan satu ayat di surat Al-Kahfi, kenapa Allah ingin menyebut angka 309 tahun, kok ungkapannya salasu mi'ina sanatin wasdadu tis'a, nggak langsung saja 300 tahun, kok ada tambahan wasdadu katanya. Ya artinya ditambahi 9. Sayyidina Ali, salah satu pemuda Islam yang cerdas, yang ngerti tafsir Quran, kemudian bilang, begini wahai pendeta, kenapa ungkapannya pakai wasdadu? Itu sebetulnya Allah ingin ngasih tahu pemuda yang tertidur dalam gua bersama anjingnya, durasi tidurnya itu kalau dihitung pakai kalender matahari, mereka tidurnya selama 300 tahun. Sebaliknya kalau dihitung pakai kalender rembulan, itu tidurnya 309 tahun. Nah, dari sini kemudian para ahli astronomi ngasih tahu ada perbedaan setiap hitungan 100 tahun kalender matahari dihitung pakai rembulan menjadi 103 tahun. 200 tahun kalender matahari dihitung pakai rembulan menjadi 206 tahun. Sebaliknya kalau mereka tidurnya dinyatakan dengan kalender matahari sebanyak 300 tahun, itu kalau dihitung pakai kalender rembulan menjadi 309 tahun. Jadi ini rahasianya kenapa ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menyebut 309 tahun ada tambahan wasdadu tis'a, karena rahasianya seperti ini, kata Sayyidina Ali. Nah, nanti kalau kita lihat sejarah penggunaan kalender di seluruh dunia, termasuk di Afrika, termasuk di beberapa negara Arab, dulu awalnya mereka menggunakan kalender rembulan, kalender Komariah. Yang kita tahu bulan-bulan dalam kalender Komariah itu namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan yang terakhir Dzulhijjah. Nah, dulu orang-orang Arab itu kan tidak ada kepentingan dengan ibadah dari kalender itu. Misalnya hubungannya dengan sholat, haji sudah ada, karena haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tidak ada hubungannya dengan misalnya kapan melakukan lebaran dan sebagainya. Jadi kalender-kalender itu lebih banyak untuk nandai musim, kapan musim cocok tanam, kapan nanti akan panen, itu yang dilihat pakai kalender. Nah, konon kalender Komariah yang sudah ada di kawasan Timur Tengah termasuk Afrika itu selalu tidak tepat untuk mengawali musim tanam atau kapan terjadi panen. Maka yang mengawali untuk meninggalkan kalender Komariah diganti kalender Syamsiah, salah satunya adalah negara Mesir, karena kalender yang patokannya matahari ini dianggap lebih akurat,
jarang meleset untuk mengawali kapan cocok tanam dan kemudian kapan nanti tanaman yang mereka tanam itu akan panen. Jadi seperti itu, Mesir yang mengawali meninggalkan kalender Qamariyah diganti kalender Syamsiyah. Nah, pada saat Islam mulai berkembang, tidak saja kekuasaan Islam itu ada di Makkah, di Madinah, bahkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, era-era Arab awal, era-era ketika Nabi hidup dan mengembangkan dakwah, itu untuk menyebut pertanda kaitannya rutinitas aktivitas sehari-hari yang dipakai adalah kalender Qamariyah. Jadi ya ada Muharram, ada Safar dan sebagainya. Januari, Februari ketika itu belum ada. Ini yang digunakan Nabi karena di Arab umumnya masih pakai itu. Maka kemudian setelah Khalifah Islam diganti Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat kemudian diganti sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kirim surat, isinya instruksi kepada salah satu gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa, kerjakan proyek ini di bulan Sya'ban. Begitu Abu Musa dapat surat bulan Sya'ban gak menyebutkan tahun, Abu Musa kirim surat balasan nanya ke Khalifah Umar, Khalifah Umar, Sya'ban kapan? Tahun ini atau tahun depan? Nah, setelah ada jawaban dari Abu Musa, ternyata instruksi ini masih dianggap membingungkan, maka kemudian Umar mengumpulkan para sahabat. Sebentar, saya ulang. Jadi pertama kali yang menetapkan kalender Qamariyah sebagai kalender Islam itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, dan ketika Umar membuat surat instruksi kepada Abu Musa al-Asy'ari, kerjakan proyek ini di bulan Sya'ban, kemudian masih nanya Sya'ban kapan, ini yang kemudian mendorong Umar mengumpulkan sahabat tentang pentingnya kalender Qamariyah. Jadi dari peristiwa ini kemudian Umar mengumpulkan sahabat, rapat, kita akan membuat kalender Qamariyah dengan ditertibkan penanggalannya dimulai kapan. Yang dalam rapat itu kemudian dipilih kalender Qamariyah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Jadi sejarahnya seperti itu. Terus bagaimana dengan posisi kalender matahari? Apa manfaatnya kalender matahari? Dijawab, banyak ibadah-ibadah yang pelaksanaannya acuannya tidak pakai rembulan tapi pakai matahari. Contoh, kita puasa, kita sholat 5 waktu, sholat subuh mulai jam sekian, misalnya jam 4 lebih 20 menit, itu pakai matahari. Sholat duhur ketika matahari tegak, laki-laki yang dilihat matahari. Jadi kita sholat 5 waktu itu acuannya pakai matahari. Sementara untuk menetapkan kapan perempuan dianggap sudah akil balik, umur berapa, itu patokannya tidak matahari tapi pakai rembulan. Umur 9 tahun. 9 tahun di sini bukan Syamsiyah tapi Qamariyah. Jadi ketika perempuan umur 9 tahun Qamariyah, kurang lebih 8 tahun, 10 bulan sudah mengeluarkan darah, itu darah normal termasuk menstruasi misalnya, itu pakai kalender Qamariyah. Kita berkewajiban bayar zakat. Zakat itu ada salah satu syarat untuk ditunaikan setelah berputar selama 1 tahun, istilahnya haul. Jadi kalau dulu bayar zakat tanggal 1 Muharram, nanti jatuh 1 Muharram lagi wajib dikeluarkan zakatnya. Ini namanya haul. Nah, ngitung haul konteksnya kewajiban zakat ini juga 1 tahun pakai ukuran kalender rembulan, bukan matahari. Muncul pertanyaan, berapa selisih jumlah hari dalam 1 tahun antara kalender rembulan dan matahari? Kalender matahari itu kan rata-rata 365 hari.
Sementara rembulan selisihnya kurang lebih 9 sampai 10 hari per 1 tahun. Kalau kalender rembulan hanya ada 2 tanggal, 29 dan tanggal 30, sementara kalender matahari kemungkinannya umur 1 bulan itu ada yang 28, ada 29, ada 30, ada 31. Jadi karena ada selisih per 1 tahun kurang lebih 9 sampai 10 hari, maka kemudian hitungan tiap 100 tahun kalender matahari kalau dihitung pakai kalender rembulan menjadi 103 tahun. Nah, kemudian lebih lanjut, rembulan ini juga menjadi patokan kapan kita memulai puasa Ramadan. Itu yang dilihat rembulan. Rembulan juga dipakai kapan kita memulai lebaran Idul Fitri, pakai rembulan lagi. Kemudian rembulan juga dipakai kapan kita mulai masuk bulan Dzulhijjah, kapan kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang haji melakukan wukuf di Arafah, sementara bagi yang enggak haji mereka dianjurkan puasa yang namanya puasa Arafah. Yang enggak haji itu, kalau yang haji tidak disunahkan puasa Arafah karena mereka lagi menghadapi salah satu wajib haji yang berat, yakni wukuf di Arafah. Kemudian kapan misalnya ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah, di mana umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Jadi kalender Komariah ini penting karena banyak terkait dengan kewajiban ibadah, termasuk untuk ngitung kapan orang itu dianggap akil balik. Yang disebut haul, di mana zakat selalu dikeluarkan, itu juga kalender Komariah. Kita puasa Ramadan itu patokannya Komariah. Kita Idul Fitri patokannya Komariah. Kita masuk Dzulhijjah puasa Tarwiyah, puasa Arafah atau wukuf di Arafah, kemudian sholat Idul Adha, kemudian ada 3 hari tasyrik. Ini juga patokannya pakai kalender Komariah. Nah, dengan demikian sebetulnya kalau bicara tentang kalender, baik yang basicnya pakai matahari atau basicnya pakai peredaran bulan, dua-duanya ilmunya itu datang dari Allah. Sejak dulu zaman Nabi Idris, kalau kemudian dalam perjalanan sejarahnya orang Nasrani mengklaim kalender matahari punya mereka, dan kemudian dalam Islam kalender Komariah ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab sebagai penanggalan Islam, itu adalah peristiwa sejarah yang kita tidak bisa memungkiri. Tapi sebetulnya kalau dicari ilmunya dari mana, tentu dua kalender itu ilmunya dari Allah. Maka yang terakhir kemudian muncul pertanyaan, gimana Pak hukumnya merayakan pergantian tahun baru Masehi, menunggu berakhirnya bulan Desember menyambut 1 Januari, dilakukan berbagai perayaan, itu hukumnya boleh atau tidak? Dijawab, kalau dalam merayakan pergantian tahun matahari yang diklaim mereka sampai dinamakan kalender Masehi, cara-caranya benar, tidak melanggar syariat, misalnya nyambut tanggal 1 Januari semalaman ada di masjid, ada sholat tasbih misalnya, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak pakai jamaah, sebab kalau dilakukan berjamaah malah makruh. Baca surat Yasin, baca tahlil, berdoa untuk keselamatan bangsa, tentu yang begini tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau diisi pergantian tahun baru dengan misalnya jalan-jalan semalam suntuk, kemudian ada yang sambil liup trompet, nyalain petasan, dan itu diduga terjadi pemborosan yang luar biasa. Nah, kalau caranya begini, Islam mengatakan itu tidak, sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Kalau terjadi pemborosan bahkan hukumnya haram. Tapi sekali lagi, kalau perayaan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat,
maka hukumnya mubah. Sama bagi kita ketika merayakan pergantian tahun Komariah diisi dengan zikir, dengan wirid di masjid, dengan sedekah. Tentu cara-cara ini juga baik, tidak dilarang, apalagi dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran agama. Ringkasnya, merayakan pergantian tahun baru, apakah tahun baru kalender matahari atau kalender basicnya rembulan, itu hukum asalnya mubah sepanjang tidak ada syariat yang dilanggar. Dengan demikian kita sebagai umat Islam nggak mungkin misalnya meninggalkan kalender matahari. Sebab kalau kita misalnya mengatakan kalender matahari nggak penting, terus gimana cara kita sholat? Zuhur waktunya kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan? Itu semuanya patokannya pakai matahari. Sebaliknya kalau ada orang antipati, saya nggak mau kalender Komariah, saya Syamsiah saja, lebih praktis misalnya. Ini orang juga akan menghadapi risiko gimana cara dia ngukur ukuran usia akil balik, gimana dia menentukan haul pada saat mengeluarkan zakat, gimana orang itu akan memulai puasa Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, wukuf di Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Arafah dan sebagainya. Dengan demikian kita buka wawasan kita bahwa sesungguhnya semua kalender yang didesain setahun isinya 12 bulan, kita harus yakin itu ilmunya dari Allah. Karena ilmunya dari Allah, Allah yang menciptakan kalender itu, maka dua-duanya pasti memberikan manfaat bagi manusia. Hanya saja memang cara memperingati, cara merayakan pergantian tahun, sepanjang tidak ada syariat yang dilanggar, agama tidak pernah melarang dilakukan seperti itu. Jadi saya kira ini penjelasan tentang sejarah kalender Syamsiah dan kalender Komariah serta peruntukannya, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan makna dan filosofi bulan-bulan dalam kalender Komariah. Kenapa disebut Muharram? Apa yang dilarang di bulan Muharram? Kemudian ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Penjelasannya seperti apa? Maknanya seperti apa? Filosofinya seperti apa? Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin bertanya atau komentar, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Tapi semuanya hafal ya, kalender matahari dan rembulan. Januari sampai Desember ada yang enggak yang hafal? Pasti semuanya hafal, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi yang kalender kita, kalender Komariah, dari Muharram sampai Dzulhijjah hafal enggak? Banyak yang enggak hafal? Nah katanya kalender sendiri, malah enggak hafal. Kok yang dihafali kalender sebelah? Baik, nanti akan saya jelaskan biar nanti bisa hafal di luar kepala. Terima kasih. Usikum ba'iyya ya bitaqwallah wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.